Oke, kita mau bikin program looping. Sederhana aja. Jadi nanti skenario-nya ada satu karakter yang kita print berulang kali, ya mungkin 10 kali. Oke, kita mulai. Kita bikin sectionnya, section data dan section text. Isinya adalah default label yang akan dipakai untuk assembler buat nyari tahu di mana program kita dimulai. Oke, nantinya kita akan bikin sebuah subroutine yang namanya bebas sebenarnya ya. Kalau di sini saya bikin namanya loop, jadi kita call ke sebuah subroutine namanya loop. Jadi kita bikin di sini. Nah, di subroutine loop ini kita akan print datanya, kemudian kita akan lakukan conditional jump supaya loopingnya bisa berhenti atau dilanjutkan gitu. Oke, kita bikin dulu datanya. Mungkin namanya bebas mystr gini aja. Mystr define byte. Saya pakai karakter bintang, kemudian kita pakai new line ya di sini. Oke, 0x0a ini representasi dari desimal 10, dan desimal 10 itu adalah sebuah line feed. Line feed dipakai untuk print karakter di new line gitu, di line selanjutnya. Oke, kita mulai. Kita bikin program untuk printnya dulu, print karakternya. Kita move ke RAX 60, sorry 1 ya. 1, ini sebuah sysprite kernel. Kemudian untuk argumen selanjutnya adalah file descriptor. File descriptornya adalah stdout. Kemudian argumen ketiga RSI. RSI itu adalah address memory dari buffer yang kita buat di sini, mystr ya. Kemudian ukuran dari buffer yang mau kita print. Ya, kita masukin ke dalam RDX. Untuk karakternya sendiri ukurannya 1, ditambah dengan new line, ukurannya jadi 2, gitu ya. Kemudian kita bisa syscall. Nah, kalau berhenti sampai di sini, sebenarnya yang terjadi adalah ini cuma di print 1 kali, gitu. Jadi kita bikin conditional jump. Kita bikin conditional jump, yang dimana dia akan compare 2 angka, gitu. Angka limitnya dengan angka 0. Jadi kita bisa specify di sini. Kita move ke sebuah register, mungkin kita bisa pakai R8, 10 gitu. Kita masukin nilai 10 ke dalam register R8. Nantinya, nilai di dalam register R8 ini akan kita decrement R8, kemudian kita conditional jump not 0 ke loop. Seperti ini. Artinya, kita print stringnya, kemudian kita decrement, 10 di decrement, artinya dikurangin 1. Kemudian kita lakukan conditional jump not 0. Kalau misalnya nilai di register R8 ini belum menyentuh angka 0, maka dia akan loncat lagi ke subroutine loop ini untuk ngeprint karakternya. Seperti itu. Oke, jangan lupa return statement. Kemudian jangan lupa juga kita call kernel exit program. Kita move RAX 60, ini sys exit. Terus untuk DRDI adalah error code-nya 0 aja. Gini. Kemudian kita syscall. Oke, kita save. Cukup segini aja programnya. Kita bisa assemble dan kita eksekusi. Oke, bisa dilihat di sini ya programnya berjalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk program loopingnya. Nah, sebenarnya kalau ada teman-teman yang nanya, kenapa nggak pakai register RCX gitu ya? Kita coba bisa eksperimen RCX. Di sini RCX. Oke, kita save. Kita assemble dan kita eksekusi. Nah, ini bisa dilihat, seakan-akan ini ada infinite loop ya. Infinite loop, loopingnya nggak kelar-kelar gitu. Artinya, kalau kita pakai register RCX, itu jadi bermasalah. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita bisa lihat penjelasannya di repository Linux ya. Di sini dijelaskan bahwa 64-bit syscall itu menyimpan nilai read ke dalam register RCX gitu. Jadi intinya kita tahu bahwa kalau kita melakukan kernel calling, sebuah nilai itu akan dipindahkan ke dalam register RCX. Jadi nilai 10 kita ini ditimpa gitu, nilai 10 kita hilang. Jadi penting diingat bahwa RCX ini bakal dipakai oleh syscall, ya, system calling. Jadi kita bisa pakai register yang lain aja gitu. Makanya saya pakai R8 ya. Seperti ini. Kalau kita pakai R8 aman.
Tuh, bisa dilihat. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja karena memang cukup sederhana. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.